Hai semuanya, kembali lagi di channel Kapten Jody nih bersama dengan gue Jody. Dan ya, gimana kabar kalian? Semoga kabarnya baik-baik saja nih. Dan wow, sudah lama sekali gue nggak upload video di channel kedua gue ini. Bagi teman-teman yang belum tahu, gue itu beberapa waktu yang lalu gue sempet touring ke Bromo. Dan ya, jadi kayak ngedit video touring itu kan pasti lama banget. Terus jadinya ya banyak menyita waktu di situ sih. Sampai pada detik ini, yes, akhirnya gue udah bisa melakukan segala aktivitas di channel kedua ini karena baru aja kemarin gue itu dapat undangan langsung dari Samsung Indonesia mengenai launchingnya sebuah smartphone dari Samsung yang tipenya itu adalah Samsung Galaxy A35 series nih. Wih, keren banget guys. Jadi sebuah experience yang baru. Gue kayak biasanya menghadiri event-event otomotif, tapi kali ini wow, event gadget gue hadirin guys, karena bisa dibilang sih ini sebuah opportunity juga buat gue untuk mengulik lebih jauh lagi dalam soal gadget gitu ya, karena gue juga sebenarnya cukup nerd soal dunia gadget ini, baik itu smartphone, laptop, gaming, terus juga ya yang berbau dengan teknologi itu gue suka sebenarnya. Nggak mesti harus dunia otomotif roda 2, tetapi di luar dari itu gue ya suka beberapa hal yang tadi udah gue jelasin gitu loh. Jadi ya gue ada kesempatan dan ya gue nggak mau sia-siain. Akhirnya ya udah, gue akhirnya melihat HP-nya itu sendiri langsung. Jadi bisa dibilang ini adalah video first hand atau hands on dari Samsung Galaxy A35. Dan gimana opini gue, kalian tonton aja videonya sampai habis. Oke, jadi kita bicara soal first impressionnya dulu kali ya. Jadi memang pertama kali gue megang HP itu, jujur gue terakhir megang HP Samsung itu adalah Samsung Galaxy Fold. Mungkin teman-teman yang belum lihat review versi gue, kalian bisa langsung nonton, linknya ada di sini ya, atau gue taruh di deskripsi di bawah lah. Si Samsung Galaxy A35 series ini secara fisik itu cukup menarik ya. Walaupun ternyata waktu pas launching kemarin itu gue ngeliat ternyata ini adalah versi hematnya dari Samsung Galaxy A55 series guys. Kalau ngeliat dari fisiknya itu kayak mirip-mirip aja sih, hanya beda di materialnya aja. Kalau A55 itu kayak kesannya lebih premium gitu kan. Tapi kalau A35 ya sedikit lebih affordable. Bagi kita-kita yang nggak peduli soal material, menurut gue sih ya fine-fine aja gitu. Dari segi fisik semuanya sih oke. Dan build quality-nya layaknya smartphone Samsung gue rasa sih oke lah gitu kan. Apalagi ini sekarang udah 2024, jadi pasti semua segmennya termasuk desainnya itu udah dipikirin gitu. Jadi biar gimana caranya HP itu tuh terlihat lebih classy, lebih elegan, dan memang khususnya elegan ya. Jadi kayak HP ini tuh gue lihat cocok untuk orang-orang yang colorful, yang jiwanya aktif, ekstrovert banget lah intinya. Extrovert people nih kayaknya cocok nih HP ini gitu loh. Di situ ada dua warna, ada yang warna pink sama yang warna putih biru, dan pinknya juga bukan pink banget tapi kayak pink cerah gitulah. Oh, sama terakhir ada satu warna yang ini baru kelihatannya manly banget, yaitu adalah warna hitam. Tapi sayangnya gue waktu itu nggak dapet kesempatan untuk megangnya warna hitam karena ternyata warna hitamnya bagus gitu. Saya suka sekali warna hitamnya. Ya di belakangnya kan memang desainnya itu ada kayak kaca-kaca Gorilla Glass ya, tapi belum jelas nih Gorilla Glassnya yang tipe apa, masih sekedar ya udah Gorilla Glass. Dan katanya sih memang to be confirm ini nanti Gorilla Glass itu tipe yang apa. Tapi menurut gue sih udah Gorilla Glass udah cukup oke ya di range harga ini gitu ya. Tapi untuk ngomongin harga nanti akan gue jelasin di menit yang akan datang. Lalu ini juga untuk layarnya sendiri sebenarnya ya ini ya apa namanya Super AMOLED gitu. Menurut gue sih sebenarnya dari segi layar ya oke aja gitu. Tapi kalau misalnya untuk penerangannya sendiri, kalau misalnya kena langsung sinar matahari mungkin akan kecampur dengan cahaya luar gitu kan, jadi nggak begitu terang. Tapi setidaknya layar ini dia sudah refresh rate-nya 120 Hz, jadi ya udah cukup smooth lah. HP ini menyematkan layar 6,6 inci, jadi memang wow cukup gede ya sebenarnya. Entahlah apa memang sekarang itu marketnya orang-orang lebih suka layar HP yang besar gitu kan. Di tangan gue yang memang pas-pasan seperti ini kayak wow gede juga. Kayak gue megang ini ya apa ya Samsung Galaxy S24 Plus gitu loh. Puas lah buat yang suka nonton video YouTube di smartphone atau buat ngegame simple-simple gitu. Ini
cukup enak lah gitu. Terus poin berikutnya adalah soal kamera nih, dan soal kameranya sendiri kebetulan gue memang coba-cobain gitu kan si smartphone ini, dan dia memiliki spesifikasi yang ternyata cukup wow sekali. Kenapa? Karena di belakang smartphone-nya dia punya 3 kamera gitu kan, dan di depan dia ada 1 kamera, jadi total ada 4. Dan untuk yang lensa utamanya itu 50 megapiksel guys, jadi wah mantap banget kan. Ada yang normal, ada yang ultra wide, sama juga ada yang kayak ala-ala telefotonya gitu deh. Sorry, bukan telefoto, tapi makro. Dan ini untuk makro lensanya sendiri dia itu 5 megapiksel. Jadi ya cukup jelas lah. Cuman menurut gue sih ini ya good thing to have sih. Tapi kalau nggak ada pun kayaknya nggak ada masalah juga. Lalu untuk yang ultra wide lensnya sendiri dia itu 8 megapiksel guys ya. Gue rasa sih normal lah ya, karena pasti ultra wide itu hanya mengandalkan ya sisi kelebaran dari hasil video atau fotonya gitu. Tapi kalau soal kepadatan pikselnya sih menurut gue ya standar lah. Dan untuk kamera depannya sendiri 13 megapiksel. Ini sih udah cukup sih, karena memang hasilnya sih oke. Hasilnya juga dia cukup colorful, tapi untuk videonya dia cukup tajam ya, jadi cukup kontras gitu sih. Tapi kalau untuk kamera utamanya 50 megapiksel oke aja. Ya enak dilihat, enak dipandang, dan ya otomatis kepadatan pikselnya dia lebih tajam lah. Dan untuk perekaman videonya sendiri dia itu maksimumnya cuma bisa sampai 4K di 30 fps atau ya UHD ya. Emang teman-teman sering menggunakan video terus resolusinya 4K? Gue rasa pasti jarang, karena yang penting jelas, minimal yang 1080 terus juga yang 60 fps biasanya. Nah, untuk slow-mo-nya sendiri dia bisa up to sampai dengan 240 fps guys. Jadi kebayang tuh slow-mo-nya seslow-mo apa ya kan. Dan selain itu juga mengenai prosesornya juga ternyata udah cukup lumayan sih. Apalagi dia ternyata udah Exynos gitu kan. Exynosnya tipenya yang ini gue nggak begitu hafal untuk angkanya, tetapi dia sudah octa-core. Harusnya sih kalau udah octa-core cukup reliable lah ya. Maksudnya udah cukup cepet gitu untuk proses sehari-hari. Dan terakhir bicara soal harganya, karena ternyata Samsung Indonesia ini dia lagi ngadain promo nih. Karena harga normalnya 256GB dia dihargain Rp5.499.000 aja. Sedangkan kalau yang versi 128GB-nya itu harga normalnya Rp4.999.000. Jadi teman-teman kalau misalnya beli yang versi 256GB itu kalian akan dapat dengan harga yang versi 128GB. Ya lumayan lah gitu ya. Dan bicara soal RAM-nya, itu ternyata juga not bad loh, karena RAM-nya ini baik yang versi 128 atau yang 256 itu RAM-nya 8GB. Jadi ya cukup kayak gede lah ya size-nya. Jadi buat multitasking yang medium gitu oke lah. Oh iya, Samsung Galaxy A35 ini itu dia sudah IP68. Artinya sudah waterproof. Dan ini langsung aja gue coba nih, karena memang ada demonya di situ. Jadi ya gue penasaran aja. Jadi dicemplungin ke akuarium. Ternyata mantap, masih bisa. Gokil. Buat teman-teman yang memang sebenarnya sih cuma sekedar menggunakan HP itu kayak buat WhatsApp, buat YouTubean, game-game simple, terus jadi HP admin gitu kan. Ini dengan spek 5 jutaan gitu kasarannya, ini udah yang termasuk mewah sih. Apalagi ini layarnya gede, gue rasa ini juga cocok buat teman-teman yang suka, ya baik lagi ya, suka nonton videonya di smartphone atau mungkin jadi HP peta gitu ya. Karena gini, banyak juga anak motor yang suka cari HP secondary itu cuma buat peta. Nah ini cocok sih, karena apa? Layarnya gede, 6,6 inci, jadi ini kebantu gitu. Ketimbang kalian beli Garmin, harganya belasan juta dan belum tentu kepake gitu kan, mending HP ini gitu menurut gua gitu sih. Karena ya itu ya, HP-HP operasional gitu ya, entah itu buat admin, buat sebagai peta, atau sebagai ngantor kerja gitu sih, nih oke banget sih. Jadi seperti itu aja untuk vlog tentang Samsung Galaxy A35 versi Kapten Jody. Dan gimana menurut kalian soal smartphone kali ini, dan apakah kalian suka dengan video seperti ini? Gue akan ngebahas-bahas gadget-gadget yang akan datang juga, insya Allah kalau memang ada kesempatannya ya gue hajar. So kalau begitu, I'll see you in the next video. Bye bye, peace.